Hai pemirsa, ketemu lagi di Dunia Sini Channel. Kali ini saya mau tanam-menanam. Nah, ini saya punya keladi wayang. Dibilang bagus enggak bagus juga enggak. Ya, ini kenapa daunnya kuning-kuning gini? Menurut saya juga hasilnya enggak terlalu maksimal ya. Dia harusnya pinknya itu kayak gini. Bahkan bisa lebih pink lagi. Jadi efeknya kenapa daunnya pada kuning-kuning gini? Karena mungkin kurang sinar matahari gitu, atau di dalam potnya itu terlalu banyak. Nah, ini memang udah lama banget nggak dibongkar-bongkar, jadi dia kayak tumbuhnya tuh nggak maksimal gitu ya. Nah, ini saya mau coba pakai cara ala-ala saya gitu ya. Ya feeling juga sih gitu, baiknya gimana nih gitu, mau diapain nih tanaman gitu kan. Kadang kita kalau lihat tanaman kita nggak bagus gitu ya, selain kita searching di internet, baik di YouTube atau di Google Search ya, bagaimana cara reporting yang baik gitu. Selain itu juga lebih baik kita punya feeling terhadap tanaman itu sendiri, karena prinsipnya setiap rumah itu mempunyai suhu yang berbeda-beda gitu. Mungkin prinsip dasarnya sama, tapi tetap kembali ke chemistry kita terhadap tanaman itu sendiri gitu. Kalau menurut saya seperti itu ya. Jadi kita harus kenalan dulu sama tanamannya, kita ajak ngomong dulu, kenapa sih kamu nggak mau pink banget gitu. Nah, ini makanya saya coba untuk bongkar dulu semua, atau saya mau pecah-pecah dulu ya, jadi beberapa batang gitu ya, dibongkar dulu. Tapi dibongkar ini kita lihat juga ya, apakah dia bisa dipisahkan atau enggak gitu. Tapi kalau dia tidak bisa dipisahkan, kita jangan memaksa untuk dipisahkan ya, nanti akan merusak organnya dia sendiri gitu. Oke, kita coba bongkar semuanya ya. Nah, dia udah copot sendiri tuh anaknya. Nah, ini juga udah copot sendiri. Oke ya, ini masing-masing dia punya model sendiri-sendiri, ada yang nyatu, ada yang dia udah kepisah ya. Ya, ini kita coba untuk kasih air dulu, kita rendam dulu supaya bisa kelihatan kita harus potong di mana. Ya, ini kita masukin dulu ke dalam air ya. Ini airnya saya pakai air keran biasa ya, tidak ada unsur vitamin atau apa gitu. Kita pakai air biasa dulu aja. Kita lihat. Kita lihat salah satu aja ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Harusnya dia satu bonggol, satu batang begini ya. Jadi di dalam satu bonggol itu dia tumbuh ada 3 batang, ada yang 2 batang begitu. Harusnya dia masing-masing begini, jangan jadi satu dalam pot kali ya, biar dia lebih leluasa gitu tumbuhnya. Nah, ini saya kasih contoh satu. Oke, kita coba lihat yang lainnya. Nah, ini juga, karena kenapa kita harus rendam dulu dalam air, karena memudahkan supaya tidak salah potong ya. Karena kalau salah potong itu kayak nyakitin dia aja gitu nih. Kalau kita nggak masukin air dulu, misalnya kita potong nggak salah potong, dia akan terluka gitu, hatinya terluka. Iya kan, namanya tanaman ya, punya perasaan juga. Nanti kalau dia
sakit gitu, dia kan nggak mau numbuh sempurna gitu. Nah, dokter tanaman kan nggak ada ya gitu, jadi dokternya kita sendiri yang punya. Kalau dokter hewan kan masih ada, kita bisa bawa ke klinik gitu kan. Nah, kalau tanaman sakit kita bawa kemana ya? Harus kita sendiri yang ngerawat, kita sendiri dokternya, betul kan? Ya, ini sambil kita bersih-bersihkan per bonggol tuh. Memang ternyata di pot saya itu satu pot itu ada beberapa bonggol, makanya dia kok lambat sekali gitu untuk tumbuhnya. Ya. Ini juga termasuk tanaman yang agak susah-susah gampang ya ternyata. Nih, ini yang jadi tadi satu pot ya. Tuh. Ternyata bonggolnya banyak sekali. Tuh. Lihat kan ya. Nah, tuh. Kalau kita nggak masukin dalam air, kita nggak tahu potongnya sebelah mana. Dan ternyata di dalam banyak semutnya. Nah, saya kurang suka gitu kalau tanah yang banyak semutnya. Buat saya kurang sehat. Gitu, ya kan? Nah, kenapa dia banyak semutnya? Gitu. Memang kita kudu pisahin nih, masing-masing satu pot satu bonggol. Atau kalau yang kecil-kecil bisa digabungkan gitu ya. Tapi kalau menurut saya sih, kalau udah kepisah gini mendingan satu pot satu bonggol, biar dia kayak bebas gitu ininya, berkembangnya. Tuh. Ya kan? Secara akarnya masih bagus ya. Masih bersih, tidak ada yang busuk. Cuman hanya penempatan ininya aja, potnya terlalu sempit dan terlalu banyak isinya gitu ya. Oke, kita repotting dulu ini, kita pindah lagi ke dalam tanah atau kita ganti media tanamnya ya. Nah, ini saya siapkan dulu air B1 ya. Seperti biasa, ini ada petunjuknya di sini. Mungkin teman-teman di rumah udah banyak yang pakai gitu ya. 3,5 liter per 1 sendok makan gitu. Nah, saya akan ambil sedikit untuk nyelupin si batang-batang tadi ya. Ini kita taruh aja gini, cemplungin aja. Kalau nggak muat ya kudu satu-satu ya, per bagian. Oke, ini kita diamin dulu berapa menit ya kira-kira ya, secukupnya lah pokoknya. Jangan terlalu lama. Iya loh. Nah, untuk tahap selanjutnya kita sediakan dulu tanahnya. Ini tanah saya perbarui lagi, saya tambahin lagi pupuknya ya. Jadi lebih gembur mungkin ya. Dan semut-semutnya udah nggak ada. Nah, ini kalau yang daun-daun ini abaikan aja karena ini dari sisa-sisa campuran media tanam untuk begonia. Ini adalah daun bambu ya, jadi nggak masalah untuk dicampur seperti ini. Nah, nanti kita masukin dulu ke potnya, lalu kita tanam lagi. Nah, oke, untuk selanjutnya kita isi setiap pot yang tadi udah kita siapin dengan media tanam yang sudah kita perbaiki ya. Jadi isinya lebih banyak, pupuknya ditambahin pupuknya gitu, sama ditambahin media tanam yang baru. Nah, karena potnya cuma ada 5, jadi saya singkirin dulu nih bagian-bagian yang mau ditanam ulang ya. Ini udah tadi hasil perendaman terhadap B1 ya, jadi mereka udah dikasih B1, direndam B1, udah mungkin seger ya.
Nah, sekarang saatnya menanam kembali teman-teman kita ini nih yang sudah habis rendam ya, habis mandi. Nah, ini bagian tengahnya kita bolongin dulu ya, supaya dia gampang untuk masukin. Saya mau sebonggol-sebonggol masukinnya. Nah, ini ada sulur-sulur akarnya, ini masukin aja udah. Nah, sulurnya masih sehat ya, dibiarin aja dia menyatu. Nah, agak ditekan ke dalam sedikit sampai dia posisinya agak lurus. Nah, saya mau senang di setengah ya, supaya lebih ciamik gitu. Nah, cukup ditekan-tekan bagian tengahnya aja supaya dia kayak kencang gitu sama tanahnya. Ya, ini kali ini kita sudah selesai untuk repotting jenis keladi wayang ini ya. Semoga nanti hidupnya lebih baik lagi ya, karena kita sudah pisah-pisahin ya. Jadi bisa dilihat setiap pot kita hanya isikan untuk satu bonggol saja, jadi tidak terlalu banyak bonggolnya. Siapa tahu dia hidupnya lebih sehat dan lebih bebas untuk berkembang biak lagi ya. Ya, oke, mungkin teman-teman di rumah punya cara tersendiri yang berbeda ya. Silakan saja bisa sharing atau komen di kolom komentar. Apabila cara yang saya gunakan juga belum sempurna ya mohon dimaafkan. Artinya setiap rumah, setiap tangan yang memiliki tanaman itu beda-beda ya cara memperlakukan tanaman. Intinya tetap sama, tapi memang caranya saja yang berbeda ya. Ya, doain ya teman-teman, semoga si keladi wayang saya ini bisa tumbuh subur lagi, bisa sehat lagi, gak kuning-kuning kayak gini lagi. Nanti bahkan warnanya lebih pink dari ini ya. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah menonton. Jangan lupa di like, subscribe, dan share. Semoga video ini bermanfaat. Dukung saya terus. Terima kasih dan sampai jumpa.